Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 10. Hari ini akan mempresentasikan hasil review kami dari artikel yang berjudul Pharmacy and Fragrance, Traditional and Current Use of Plant and Their Extracts. Sebelum lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Ardani Khairunisa, Keiza Arambita Putri Masagung, Sundari Rahayu, Novita Dwianda, dan saya sendiri Fanya Aura Salsabila. Penelitian ini mengkaji hubungan antara ilmu farmasi dan pengembangan parfum melalui pendekatan botani, kimia, dan galenik. Analisis dilakukan pada 50 spesies tanaman yang umum digunakan dalam parfum berkualitas tinggi. Sebagian besar bahan berasal dari Asia tropis, Timur Tengah, dan Mediterania. Dengan bagian tanaman yang sering digunakan adalah bunga dan daun. Ditemukan sekitar 110 senyawa utama seperti linalol, limonen, eugenol, dan gerianol. Selain bahan alami, parfum juga memanfaatkan senyawa sintetis. Pembuatan parfum berkualitas Sejak dahulu manusia telah menggunakan bahan aromatik untuk berbagai keperluan seperti ritual, pengusir serangga, hingga perawatan diri. Istilah parfum sendiri berasal dari bahasa Latin perfumer yang berarti melalui asap, menggambarkan cara awal penggunaannya. Fragrance tidak hanya sekedar aroma, tapi juga memiliki nilai budaya, emosional, sosial, dan ekonomi. Industri parfum memberikan kontribusi ekonomi yang besar dan terus berkembang seiring meningkatkan minat masyarakat terhadap produk perawatan diri. Perkembangan parfum tidak terlepas dari kemajuan ilmu botani, kimia, dan teknologi farmasi yang memungkinkan inovasi dalam formulasi dan produksi. Selain itu, aroma memiliki hubungan erat dengan emosi dan memori manusia. Saat ini penggunaan parfum juga dikaitkan dengan konsep kesehatan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan. Selanjutnya ada metodologi. Jadi pada artikel ini itu menggunakan metode sistematik literatur review. Jadi untuk mengkaji hubungan ilmu farmasi dan pengembangan parfum berbahan tanaman. Data dikumpulkan melalui literatur fisik di Cray University of Sheffield, serta database digitalnya itu dari Scopus dan Web of Science atau WOS. Jadi filter kata kuncinya itu berupa review, jadi digunakan untuk mempersempit pencarian utama fragrance. Dari studi tersebut dipilih 50 spesies tanaman representatif. Jadi berdasarkan formula resmi produsen mewah seperti Chanel, Gucci, Dior, Guerlain, dan Calvin Klein. Jadi validitas nama ilmiah tersebut itu dan famili tanaman diverifikasi melalui database VFO, The Plant List, Efloras, dan Mobot. Sedangkan data geografis serta komponen minyak asirinya itu divalidasi via fitoterapia.net. Yaitu ada bagian 3.1 yaitu some consideration on the classification of perfume and fragrance. Jadi pada formulasi dasarnya itu, jadi produk wewangian itu mengombinasikan komponen yang volatil, jadi berupa minyak esensial, alami atau sintesis, yaitu berupa pelarutnya itu etanol atau air, dan fiksatif itu sebagai penstabil yang memperlambat laju penguapan. Lalu kompleksitasnya atau klasifikasinya itu belum ada standar klasifikasi internasional yang baku. Jadi pengelompokan di industri global ini cenderung tidak homogen karena seringkali dipengaruhi kepentingan pemasaran yaitu atau marketing branding tiap produsennya. Itu jadi berdasarkan formulasi dasar tersebut, jadi produksi wewangian itu dibagi menjadi 4 kelas utama sesuai dengan presentase konsentrasi essence dan daya tahan aromanya pada tubuh atau duration in body odor. Ini ada di fotonya. Ya, jadi ada tingkatan-tingkatannya itu. Yang pertama ada fresh water, jadi tingkat konsentrasi esen itu paling ringan, yaitu 7%. Nah, untuk toilet water itu dia tingkat konsentrasi esennya itu berkisar antara 12 sampai 15%. Terus perfume water itu tingkat konsentrasinya itu esen itu berkisar antara 17 sampai 20%. Terus yang fragrance atau tingkat konsentrasinya tertinggi itu mencapai 30% sampai 40%. Jadi dia tuh memiliki fiksasi aroma yang paling lambat menguap dan paling tahan lama. Selanjutnya yaitu selain berdasarkan konsentrasi yang tadi yang sebelumnya itu, jadi komponen aromatik itu di dalam perfume juga diklasifikasikan ke dalam tingkatan atau hierarkis berdasarkan bobot molekul dan tingkat volatilitasnya atau piramidanya itu atau olfactory. Jadi yang pertama itu ada yang paling atas atau top notes, yaitu memiliki bobot molekul terendah sehingga paling volatil, yaitu yang cepat menguap gitu. Terus muncul segera saat disemprotkan, bertahan selama 5 menit hingga 2 jam. Jadi contohnya itu citrus sama fragaria. Terus yang middle, yang tengah, itu dia komponen inti perfume yang muncul setelah top notes tadi menguap. Nah, dia itu berkarakter kuat namun menenangkan gitu, serta bertahan selama 1 sampai 4 jam.
Contohnya itu lavandula sama rosa. Terus yang base notes itu memiliki bobot molekul tertinggi dengan laju penguapan paling lambat, berfungsi sebagai fiksatis alami yang baru muncul setelah 1 jam dan dapat bertahan hingga 24 jam. Jadi contohnya itu Santallium sama Pogostemon. 3.2 Methods of Obtaining Essence membahas mengenai metode perolehan essence atau bahan pewangi alami yang digunakan dalam industri parfum dan kosmetik. Bahan pewangi alami berasal dari berbagai tanaman yang dapat dikombinasikan untuk menghasilkan karakter aroma yang beragam seperti floral, fresh, woody, dan oriental. Meskipun industri telah mengembangkan pewangi sintetis seperti iso super, konsumen masih lebih menyukai produk alami karena dianggap lebih aman dan efektif. Dalam industri parfum, bahan pewangi alami umumnya diperoleh dalam bentuk essential oil, concretes, resinoids, dan absolute. Untuk metode pertama dari konvensional terdapat enfleurage, yaitu proses menempatkan bunga pada lemak hewani yang telah dimurnikan dan tidak berbau selama beberapa hari. Aroma bunga akan terserap ke dalam lemak hingga terbentuk pomade, yang kemudian diolah menjadi absolut, yaitu bentuk pewangi yang paling pekat. Yang kedua ada expression atau cold pressing, yaitu metode ekstraksi mekanis yang umum digunakan pada buah sitrus. Minyak atsiri diperoleh dari kulit buah, kemudian dipisahkan dari air menggunakan sentrifugasi. Ketiga ada steam distillation atau destilasi uap, yaitu metode yang paling banyak digunakan dalam industri parfum. Prinsipnya berdasarkan perbedaan titik didih dan volatilitas komponen sehingga dihasilkan minyak atsiri dan air aromatik atau hidrosol. Keempat, ada solvent extraction, yaitu maserasi menggunakan pelarut seperti heksana atau asetat. Proses ini menghasilkan produk yang disebut concretes, yang kemudian dapat dimurnikan lebih lanjut menjadi absolut yang lebih kaya aroma. Terakhir, ada tinctures dan resinoids yang diperoleh melalui maserasi bahan tanaman menggunakan alkohol. Setelah dipanaskan, akan dihasilkan tincture yang memiliki karakteristik mirip dengan absolut. Selain metode konvensional, terdapat metode alternatif yang menerapkan konsep green chemistry, yaitu SFE yang menggunakan fluida superkritis untuk mengekstraksi minyak atsiri. Kemudian MAE yang menggunakan energi gelombang mikro untuk membantu proses ekstraksi. Dan UAE yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi. Metode-metode ini lebih efisien karena dapat mengurangi penggunaan pelarut, mempercepat waktu ekstraksi, meningkatkan rendemen, serta meningkatkan kualitas minyak atsiri. Namun, penggunaannya masih banyak terbatas pada skala laboratorium. Alternatif lainnya adalah biokatalisis, yaitu pemanfaatan kultur sel tanaman, enzim terimobilisasi, maupun mikroorganisme untuk menghasilkan senyawa pewangi. Berikut mikroorganisme yang dapat menghasilkan vanilin. Selanjutnya, 3.4 yaitu tentang Botanical Consideration on Perfume and Fragrance. Ilmu botani berperan penting dalam pemilihan bahan baku parfum. Penelitian ini menganalisis 50 spesies tanaman berdasarkan nama ilmiah, famili, asal geografis, bagian yang digunakan, dan kandungan minyak atsiri. Selain itu, pentingnya penggunaan nama ilmiah yang benar pada bahan baku parfum. Kesalahan penamaan dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen maupun peneliti, terutama karena semakin banyak masyarakat yang mencari informasi mengenai komposisi produk yang mereka gunakan. Untuk poin pentingnya, terdapat 50 spesies tanaman dianalisis dan identifikasi berdasarkan karakter botani, dan terakhir fokus pada sumber ekstrak alami parfum. Klasifikasi botani tanaman penghasil wewangian. Berdasarkan analisis terhadap 50 spesies tanaman, ditemukan bahwa bahan baku parfum berasal dari 27 famili Angiospermae dan 1 spesies lichen, sedangkan tidak ditemukan Gymnospermae. Dari seluruh famili tersebut, Rutaceae dan Lamiaceae merupakan yang paling dominan dengan kontribusi sekitar 16,7%, diikuti oleh Apiaceae sekitar 6%. Hasil ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil famili tumbuhan yang menjadi sumber utama bahan parfum, meskipun jumlah famili tumbuhan berbunga di alam jauh lebih banyak. Penulis juga menyebutkan bahwa sebagian besar tanaman tersebut telah dikenal dan dipelajari sejak zaman Linnaeus.
menandakan pentingnya tanaman aromatik dalam sejarah ilmu pengetahuan dan pengobatan. Selanjutnya, asal dan bagian tanaman. Untuk asal tanaman, itu kurang lebih 84% berasal dari Asia tropis, Timur Tengah, dan Mediterania, menunjukkan bahwa dominasi wilayah tersebut sebagai sumber tanaman aromatik. Untuk bagian tanaman, yaitu bunga, paling sering digunakan, sekitar 34 kali. Daun, urutan kedua, 30 kali. Resin, batang, akar, rimpang, buah, dan biji itu digunakan lebih sedikit. Dapat dilihat pada tabel di samping. Asal dan bagian tanaman. Dominasi penggunaan bunga berkaitan dengan fungsinya dalam menarik penyerbuk melalui aroma yang dihasilkan. Sedangkan daun dan organ vegetatif menghasilkan metabolit sekunder yang berperan sebagai mekanisme perlindungan tanaman. Pada famili Lamiaceae, minyak atsiri juga membantu tanaman beradaptasi terhadap suhu tinggi melalui proses penguapan. Sementara itu, pada famili Rutaceae, terutama genus citrus, minyak atsiri dapat tersimpan pada mesokarp kulit buah, sehingga mudah diekstraksi dengan metode pengepresan atau expression. Sebagai contoh, artikel ini menampilkan struktur mikroskopis pada Rosmarinus officinalis, Pimpinella anisum, dan citrus yang menunjukkan lokasi sel atau jaringan penyimpanan minyak atsiri. Gambar dapat dilihat pada layar. 3.4 Chemical Consideration on Extract in Parfum and Fragrance. Lebih dari 3.000 senyawa kimia berkontribusi terhadap aroma produk parfum. Dalam penelitian ini ditemukan 110 molekul yang menjadi komponen esensi parfum dan fragrance. Molekul yang paling sering ditemukan yang pertama ada linalol 13,8%, alfa dan beta pienen 12,74%, limonene 12,74%, 1,8 cineole 10,92%, dan yang terakhir ada eugenol dan turunannya 9,1%. Kualitas ekstrak dipengaruhi oleh yang pertama varietas tanaman, yang kedua ada kondisi iklim dan tanah, yang ketiga ada waktu panen, yang keempat ada metode ekstraksi. Diperlukan analisis kualitas menggunakan metode seperti HPLC, GCMS, dan FTIR. Beberapa komponen parfum dapat menyebabkan alergi, iritasi, atau fototoksisitas hingga perlu pengawasan keamanan. Kemudian kesimpulan, tanaman masih menjadi sumber utama bahan baku dalam pembuatan parfum dan fragrance. Berbagai ekstrak tumbuhan mengandung senyawa aromatik seperti linalol, limonene, pinene, dan eugenol yang berperan penting dalam menghasilkan karakteristik aroma parfum. Selain memberikan aroma yang khas, kualitas dan keamanan bahan juga perlu diperhatikan karena beberapa dapat menimbulkan alergi, iritasi, maupun efek fototoksik. Oleh karena itu, pengembangan parfum modern tidak hanya mengendalikan pemanfaatan bahan alam, tetapi juga memerlukan kontrol kualitas dan evaluasi keamanan yang ketat untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas.